Halo, perkenalkan nama saya Aurelio Benedicto Caesar dengan NIM G00241134 dari kelompok B5. Dan di sini saya ingin menjelaskan beberapa soal sebagai laporan dari anatomi blok 1.3. Jadi ada 3 laporan. Yang pertama, untuk soal pertama itu, Alif baru saja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-temannya yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar bisa six pack maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Pertanyaan A, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Yang B, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang C, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Untuk laporan 2, Randy adalah seorang mahasiswa yang sangat gemar menghadiri acara makan bersama, terutama di restoran dengan konsep all you can eat. Namun pada suatu kesempatan, Randy merasa tidak nyaman karena cepat merasa kenyang padahal baru saja memulai makanannya. Hal ini membuatnya khawatir ada yang tidak normal dalam sistem pencernaannya. Sebagai teman yang baik, jelasin ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai lambung serta gimana kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia lagi makan rakus di all you can eat. Untuk laporan ketiga, Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Yang pertama, jelaskan tentang perbedaan jejunum dan ileum. Yang kedua, jelaskan struktur bangunan di kolon. Yang ketiga, jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, jadi untuk laporan yang pertama itu tentang lapisan dinding abdomen interior, anterior, sama posterior. Jadi untuk gambarnya ini ya. Ini gambarnya. Jadi untuk bagian anterior atau anterolateral itu ada kulit, fascia superficialis yang terbagi menjadi fascia camper sama fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda, ada musculi et aponeurosis yang tersusun dari musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, musculus transversus abdominis, musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis abdominis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan peritoneum parietale. Kemudian untuk posteriornya, bagian belakang, itu tersusun dari kulit, fascia superficialis dorsi, ada musculus yang terbagi menjadi pada lapisan pertama, yaitu musculus latissimus dorsi, lapisan kedua, musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spinale, musculus longissimus dorsi, musculus serratus posterior inferior. Kemudian di lapisan ketiga ada musculus multifidus, musculus interspinales, musculus obliquus internus abdominis, dan kemudian di lapisan 4 ada musculus quadratus internus abdominis, ada musculus iliopsoas, musculus transversus abdominis. Kemudian ada fascia extraperitonealis, yaitu jaringan lemak, dan peritoneum parietale. Selanjutnya, untuk sistem otot yang ada di abdomen, jadi sistem ototnya itu seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Jadi untuk sistem ototnya itu ada disebutnya flat muscle. Jadi itu ada musculus obliquus externus,
di mana ada ligamentum inguinale, musculus obliquus internus, musculus transversus. Kemudian ada juga yang disebut vertical muscles yang meliputi vagina musculi recti, di mana di situ ada musculus rectus abdominis, di situ ada intersectiones tendinae yang meliputi processus siphoideus umbilicus yang ada di antara keduanya. Kemudian sama musculus pyramidales. Kemudian di bagian tengahnya, di garis tengahnya itu ada linea alba, itu garis berserat garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk dari perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, obliquus externus, sama transversus abdominis. Kemudian untuk ligamentum inguinale itu nanti dia itu batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang membentuk ligamentum inguinale dextra dan sinistra. Kemudian untuk struktur yang penggantung dari organ-organ pencernaan itu nanti itu ada beberapa bagian-bagiannya ya. Jadi untuk bagiannya itu dia ada yang peritoneum parietale. Jadi untuk peritoneum parietale itu gambarnya seperti ini. Jadi ada fascia extraperitonealis. Jadi itu nanti ada organ yang di dalamnya preperitoneale sama retroperitoneale. Kemudian jadi untuk organ-organnya itu nanti ada di sini. Jadi ada peritoneum parietale, jadi lapisan yang melapisi bagian dalam dinding abdomen. Kemudian peritoneum viscerale, nanti lapisan peritoneum yang melapisi langsung permukaan organ viscera gitu. Jadi kalau misalkan yang sebagian permukaan organnya itu masuk di visceral, disebutnya organ retroperitoneale. Kemudian untuk yang seluruh organnya masuk itu disebutnya organ intraperitoneal. Kemudian untuk laporan yang kedua, jadi di sini saya ingin menjelaskan untuk tractus digestivus superior itu dari mulut sampai lambung. Nah, untuk urutannya dari mulut sampai lambung ya. Jadi di mulut, rongga mulut itu atau cavitas oris ya. Jadi itu merupakan bagian tubuh yang merupakan awal dari ya masuknya makanan, saluran pencernaan, dan berguna untuk proses mengunyah. Dan rongga mulut ini dilapisi dengan mukosa oral tertutup oleh epitel squamosa berlapis. Kemudian ada batas-batasnya, anterior itu ada rima oris, kemudian posterior isthmus faucium, superior palatum durum, inferior diaphragma oris, sama lateralnya corpus adiposum buccae, processus alveolaris mandibulae et maxillae. Kemudian di situ cavitas oris itu ada vestibulum oris sama cavitas oris propria. Ini nanti terdiri dari vestibulum oris itu ada anterolateralnya ada labium superius et inferius oris. Kemudian superiornya lipatan membran mukosa yang dibentuk dari labium superius oris sama corpus adiposum buccae ke arah gingiva, ada dorsalnya arcus dentalis superior et inferior. Kemudian inferiornya lipatan membran mukosa yang dibentuk oleh labium inferius oris sama corpus adiposum. Kemudian cavitas oris propria itu superiornya palatum durum sama palatum mole, anterolateral proses alveolaris maxillae et mandibulae, basisnya diaphragma oris, posterior isthmus faucium. Nah, ini untuk penggambaran mulutnya ya. Penggambaran cavum oris. Nah, selanjutnya itu
Kita lanjut ke struktur berikutnya. Jadi setelah masuk ke mulut itu dia juga akan melewati si lidah atau lingua. Jadi lingua itu ada strukturnya. Jadi ada bagian apex dan margolinguae. Jadi apex itu bagian ujungnya, kemudian ada dorsum linguae, dia ada dua bagian, pars presulcalis linguae sama pars postsulcalis linguae. Gitu. Dan untuk yang pars presulcalis linguae itu nanti ada papila-papilanya, jadi ada papila filiformes, fungiformes, ada circumvallata sama foliata. Kemudian setelah melewati lidah di kavitas oris atau rongga mulut kan tadi ada lidah ya. Setelah itu ada juga gigi untuk mengunyah makanan gitu. Nah ini untuk gigi itu disebutnya dentes ya. Jadi dentes itu dia nanti superiornya membentuk arcus dentalis superior dan dentes inferior. Kemudian untuk jenis-jenis gigi di tiap rahang itu ada dentes incisivi, itu gigi seri, dentes caninus, gigi taring, dentes premolar, itu gigi geraham, dentes molar, itu gigi geraham yang belakang. Kemudian, oh ya ini untuk penggambarannya ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pharynx ya. Jadi pharynx gambarnya seperti ini. Jadi terbagi menjadi 3. Jadi ada nasopharynx, ada oropharynx, sama laryngopharynx. Nah, yang pertama itu kan ada yang si oropharynx. Nah, itu batas-batasnya itu ada kranial, dia di palatomole, lateralnya arcus palatoglossus, sama kaudalnya radix linguae. Kemudian untuk yang esophagus, nah esophagus ini nanti kita bisa lihat di sini, esophagus itu tabung berdinding otot yang dapat kolaps atau menyempit. Lebarnya sekitar 20 mm, panjangnya 10 inci atau 25 cm. Nanti dia menghubungkan pharynx dengan gaster. Nah, itu. Kemudian di esophagus itu ada penyempitan. Nah, ini untuk gambarnya. Jadi ada penyempitan di mana ada angustia superior, yaitu penyempitan di atas, kemudian angustia media, itu penyempitan di tengah, sama angustia inferior, yaitu penyempitan di bawah. Seperti itu. Kemudian setelah di esophagus, akhirnya kita sampai ke lambung. Lambung ini atau gaster itu organ tractus digestivus superior yang terletak intraperitoneal di perut atas. Nah, dia itu menempati nanti regio, dari pembagian 9 regio itu dia menempati regio epigastrika, umbilicalis, sama hypochondriaca sinistra. Seperti itu. Kemudian di sini ada gambarnya, gambar dari struktur lambung, yaitu pars esophagusnya di situ ada. Kemudian 4 bagian utama dari gaster. Jadi ada pars cardiaca, fundus gastricum, corpus gastricum, sama pars pylorica. Nah, itu ya. Jadi dari mulut sampai ke lambung seperti itu. Kemudian tidak lupa juga ada kurvatura pada gaster. Jadi untuk yang besar seperti ini, yang besar itu dia kurvatura yang mayor. Kemudian yang di sini kurvatura minor yang lebih kecil. Seperti itu. Selanjutnya untuk laporan berikutnya, jadi tadi itu kita membahas tentang perbedaan dari yeyenum dengan ileum. Nah, untuk pembagiannya
Jadi Yeyenum sama ileum ini kita harus tahu bahwa mereka ini organ bagian dari traktus digestivus ya. Tapi dia itu masuknya ke traktus digestivus inferior. Jadi setelah masuk ke duodenum, selanjutnya itu dilanjutkan ke yeyenum sama ileum. Nah, untuk perbedaannya, jadi di sini ada letaknya itu udah beda. Regio umbilicalis itu yeyenum. Kalau ileum itu di kanan bawah dari cavum abdomen sampai dengan pelvis. Untuk warnanya juga beda. Yeyenum merah gelap, ileum pink muda, diameternya yeyenum 2 sampai 4, dia juga ileum 2 sampai 3, nggak beda jauh. Tapi di sini dinding atau otot polosnya itu kalau yeyenum itu dia tebal. Kalau misalkan ileum, dia tipis. Kalau vaskularisasinya, yeyenum itu dia cenderung lebih banyak vaskularisasinya. Sedangkan kalau ileum itu dia sedikit. Kemudian untuk perbedaan yang juga mencolok, ini plaque peyeri. Dia itu kalau di yeyenum itu cuman beberapa, tapi kalau ileum dia itu banyak. Gitu. Bisa dilihat di sini perbedaannya. Jadi kalau misalkan yang yeyenum untuk vaskularisasinya itu banyak. Tapi kalau misalkan ileum dia vaskularisasinya sedikit. Kemudian untuk struktur bangunan di kolon, jadi kolon itu sebutan lainnya intestinum crassum ya, atau usus besar. Nah, untuk kolon itu jadi intestinum crassum kita harus tahu, jadi dia terbagi menjadi ada 3 bagian utama lah yang bisa dibedakan. Jadi setelah masuk ke duodenum akan sampai ke bagian caecum. Di caecum itu juga ada menempel appendix vermiformis yang merupakan organ intraperitoneal. Kemudian di kolon selanjutnya ada kolon, jadi ada kolon ascendens yang naik, kolon transversum yang mendatar, kolon descendens dia yang menurun, dan kolon sigmoideum yang menuju ke rektum dan anus. Dan untuk bangunan-bangunan umumnya itu ada, yang pertama ada Taenia coli, kemudian itu terbagi menjadi 3, jadi ada Taenia mesocolica, Taenia omentalis, dan Taenia libera. Kemudian ada bagian incisura dan haustra dari kolon, ada plica semilunaris, ada appendices eplicoecae, sulci, paracoliki, dextra, dan sinistra. Jadi untuk gambarnya yang ini bisa dilihat, jadi ada kolon ascendant, descendant yang ke bawah, transversum, sama sigmoideum yang menuju rektum dan anus. Begitu. Kemudian struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran itu nanti akan berkaitan dengan yang namanya rektum dan anus. Jadi untuk pengeluaran kotoran ya, kita tahu kotoran atau BAB itu nanti dia akan keluarnya melalui rektum dan anus, atau disebutnya secara anatomi rektum dan analis kanalis. Dia bagian terminal dari intestinum crassum yang merupakan kelanjutan dari kolon sigmoideum yang tadi kita bilang ya. Jadi rektum secara skeletopis terletak setinggi vertebra sakro 3 di linea mediana sebelah anterior dari sakrum. Ini rektum ini berlanjut ke inferior sampai anal canal di bawah koksi. Penggantungnya disebut si mesorektum. Nah, ini ada 2 bagian. Jadi ada rektum proprium sama canalis analis. Kemudian untuk otot sphincternya itu jadi ada musculus sphincter ani internus, ada musculus corrugator ani, musculus sphincter ani externus, dan musculus puborectalis. Jadi ini nanti dia akan berperan di gambarnya untuk pengeluaran feses atau kotoran. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.